Saudara-saudara, saya sebagai warga negara Indonesia ingin mengkritisi tentang peristiwa hilangnya dan cara mendeteksi lokasinya, eh, titik koordinat di mana jatuhnya, kemudian bagaimana mengevakuasi victim atau korban yang terlibat dalam pesawat itu. Sekarang ini sudah menunjukkan bahwa adalah hari Jumat. Padahal pesawat itu tercatat jatuh pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2014. Saya ingin mengingatkan bahwa biasanya korban yang jatuh dalam air kalau sudah 5 hari maka kesulitan untuk mengambang atau mengapung, karena biasanya pada hari pertama, kedua dia itu tenggelam. Hari ketiga dia itu karena membengkak, jadi biasanya kalau tidak terhalang jenazah itu akan terapung ke permukaan air. Namun kira-kira 24 jam di permukaan air, mayat tersebut akan tenggelam lagi dan akan tidak pernah bisa ditemukan lagi, karena arus telah membawa mayat itu ke posisi yang jauh dari mana dia terletak. Ya. Hari pertama jatuh saja, kalau tidak cepat dideteksi di mana tempatnya, sebelum dia itu mengambang, dia itu sudah terbawa oleh arus bawah. Kalau dia ada di bawah, arus atas kalau dia ada di atas. Karena sering juga arus bawah dan atas itu tidak begitu sama arahnya. Jadi kalau misalnya penyelamatan atau evakuasinya itu terlambat, seperti dengan pesawat Air Asia dengan nomor penerbangan QZ 8501 ini, maka mayat-mayat dan peralatan-peralatan yang terlepas dari pesawat itu sudah jauh bergerak dari posisi awalnya. Nah, celakanya posisi bergeraknya kita tidak bisa deteksi. Bisa ke timur, bisa ke barat, selatan, dan bisa juga ke utara. Itulah pentingnya Basarnas Search and Rescue bekerja sebagaimana adanya, tidak melihat cuaca. Begitu ada sinyal, harus langsung bekerja. Pada satu tingkat pekerjaan itu terganggu oleh ombak yang dimana di luar kemampuan, itu boleh berhenti, tetapi harus standby di posisi itu apapun jadinya. Misalnya harus ada kapal yang lego jangkar di situ dan posisinya tetap di situ, karena untuk mencari atau mendeteksi barang-barang dan jenazah yang ada di air itu harus ada patokan. Jadi kapal itu tidak boleh bergerak kemana-mana. Sedangkan kalau saya
dengar dari televisi ini agak carut marut karena Basarnas merasa dia tidak tahu peralatan apa yang ada di Angkatan Laut Indonesia. Kalau kita datang ke Angkatan Laut, seluruh peralatan untuk mendeteksi barang-barang atau logam, bahkan kapal selam, Angkatan Laut kita punya. Kenapa tidak dimanfaatkan? Masih berkoar-koar untuk minta dari luar negeri. Apalagi kayak Singapura, negara kecil. Indonesia ini kapal perangnya aja banyak. Cuma kapal perang juga itu disiapkan untuk perang, bukan untuk evakuasi. Dia hanya darurat saja. Jadi segera harus direplace, digantikan dengan kapal-kapal yang dirancang untuk penyelamatan dan dibantu oleh Angkatan Laut dari udara oleh Angkatan Udara. Tapi kalau sudah di atas permukaan laut dan di bawah permukaan laut, itu serahkan saja kepada Angkatan Laut yang bekerja. Kita tinggal ngomong aja, laksanakan begini, semua bisa beres. Karena Angkatan Laut itu punya pasukan dan punya pengetahuan dan punya keahlian dalam hal menyelamatkan sesuatu dari dalam air. Bahkan untuk berperang saja mereka bisa. Apalagi dengan hanya menyelamatkan pesawat yang jatuh. Saudara-saudara, demikianlah yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf kalau tidak berkenan karena saya perlu menyatakan ini walaupun ini hanya masukan sedikit, tapi kemungkinan ada gunanya. Kalau misalnya tidak ada yang bisa diambil dari apa yang saya katakan, abaikan saja video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.